97 FM. 97 FM. Yang mencintai, dan pada hari ini merupakan hari yang spesial juga ya buat Calon Marsudi. Kita akan mengadakan talkshow dari Dinas Kesehatan Kabupaten Marsudi yang tentunya mengenai informasi kesehatan yang artinya ini juga akan bermanfaat buat pendengar setia Radio Calon Marsudi. Nah, sebelum kita memulai talkshow kita hari ini, terlebih dahulu kita sapa-sapa nih. Kira-kira ada siapa aja? Boleh Pak perkenalkan namanya Pak? Masyarakat langsung memahami karena memang kita ini kan ada live streaming ya Pak ya, live streaming kita ada di Facebook dan ada di Jogja Streamer. Nah, boleh Pak disampaikan hipertensi itu Pak seperti apa Pak? Gini, sebelum tahu hipertensi, gini, sekarang ini kan untuk dunia pada umumnya dan Kabupaten Suji ini, kita ini trennya penyakitnya penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. ya? Itu meningkat. Salah satunya adalah hipertensi atau darah tinggi. Darah tinggi. Ya, kencing manis, itu juga itu meningkat. Ya. Beda sebelumnya itu cenderung ke penyakit infeksi. Ya. Nah, gitu. Untuk itu mungkin sebagai yang mudah untuk kita ketahui hipertensi itu ketika kita diperiksa tekanan darahnya, ketika kita diperiksa tekanan darahnya itu untuk dia sistolnya itu itu sudah di angka 140. Berarti kalau di bawah 140 dia berarti dikatakan normal gitu ya Pak ya? Iya, bisa dikatakan normal. Bisa didefinisikan lagi Pak, kira-kira 140 ini biasanya di usia berapa rentannya dia? 140. Nah, untuk itu makanya gini, kalau untuk yang tekanan ini kita tidak bisa dipastikan siapa umur berapa, gitu. Jadi ketika mereka dinyatakan, ketika diperiksa darah tingginya, itu tekanannya mencapai 140, baik di usia 15 pun, itu bisa dikatakan darah tinggi. Iya, itu dari sistolnya. Tapi kemudian ada tekanan yang lainnya, ada tekanan diastol. Itu ketika diastolnya sudah sampai 90, itu juga dinyatakan darahnya tinggi. Darah tinggi. Iya, seperti itu. Dan kemudian Pak, kalau biasanya orang awam ya, hipertensi itu penyebabnya dari apa saja? Nah, biasanya kalau untuk per hari Pak, yang biasanya dikatakan normal supaya masyarakat Kabupaten Marsudi juga bisa mengontrol makanan ataupun yang mengandung garam ini, kira-kira dalam komposisinya harian garam itu berapa gram atau berapa gitu Pak? Boleh disampaikan Pak? Kalau komposisi kita mau pakai ukuran kan sangat susah ya. Sangat susah. Pasti setiap keluarga tidak akan punya ukuran. Nah, gitu. Kalau mudahnya gini, coba ketika kita masak, istri kita masak, kalau udah satu keluarga dengan dia terbiasa dengan asin, pasti biasa. Lidahnya biasa kok kami nggak asin gitu. Coba ketika ada keluarga lain atau ini, coba suruh nyicipi. Asin nggak sih gitu. Itu yang cara mudah. Soalnya kalau kita mau pakai mengukur kan susah gitu. Makanya kita bicara yang mudah dimengerti masyarakat. Ketika terbiasa mereka dengan asin, satu keluarga dengan asin, sudah lama hidup berumah tangga dengan asin, biasa, kata dia, biasa katanya. Tapi ketika dicicipi orang lain itu asin, itu harus dikontrol, harus dikurangin, harus belajar mengurangi. Kalau biasanya ada bumbu-bumbu penyedap disampaikan oleh Pak Kabit saya tadi, mungkin salah satu faktor penyebab timbulnya hipertensi itu selain faktor usia, selain faktor kelebihan garam, mungkin juga di situ memang orang tersebut Masuk kalau bisa saut-sautan memiliki obesitas atau kelebihan berat badan yang di luar dari standar normalnya kan. Di samping itu juga faktor juga ada riwayat keluarga. Mungkin dari riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, maksudnya di sini ada faktor keturunan. Riwayat keluarga sebelumnya mungkin orang tua segala macam. Terus di samping itu juga kebiasaan dia pola makannya dia sangat kurang dalam hal konsumsi buah dan sayur seperti yang selalu digaung-gaungkan oleh Pak Agus Setiadi bahwa kita harus melakukan hidup germas, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Salah satunya adalah konsumsilah buah dan sayur. Di situ masih ke masyarakat masih kurang dalam hal tersebut. Di samping itu juga aktivitas fisik mereka sangat kurang. Aktivitas fisik. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa kita tuh selalu menggaungkan dengan kegiatan germas, melaksanakan germas, seperti makan buah dan sayur dan aktivitas fisik. Mungkin kalau untuk ukuran para orang-orang kita petani segala macam, aktivitas fisik mereka mungkin yang
kita petani sebagian besar kan penyadap karet segala macam Penyadap karet, aktivitas itu udah pasif bisa fisiknya dikatakan sudah memang sudah aktivitas gitu ya, melebihi Pak, kan. ya. Mungkin di luar ketentuan tersebut mereka masih sangat kurang terkait dengan aktivitas fisiknya. Iya. Terus Dan kemudian apa lagi, Pak? satu lagi ini memang yang sangat-sangat susah untuk dirubah pola hidup masyarakat, yaitu terkait dengan kebiasaan merokok. Merokok, ya Pak ya. Kebiasaan merokok. Jadi gini Pak, memang kalau udah bisa didefinisikan Terkait dengan orang yang mengalami stroke. stroke. Iya. Itu paling banyak kan ketika oh ada stroke, ada tetangga stroke, ada tetangga yang di Bandarjaya apa di mana stroke. Nah, itu salah satu dampak dari hipertensi yang tidak terkontrol. Itu yang sering terjadi, dan apalagi kalau orang udah stroke ya, udah stroke ini, apalagi yang sangat parah, kadang mereka itu sampai tergeletak dan tidak beraktivitas, itu kan sangat fatal ya Pak ya. ya Sangat berbahaya ya. Berarti ini penyakit tidak menular yang bisa dikatakan berbahaya Pak. Ya, Boleh betul. bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau itu kan ketika stroke itu kan mengenai saraf ya. Ketika mereka mengenai saraf dan sarafnya yang dominan ke organ tubuh, dampaknya kan mereka sampai ada yang langsung tidak sadar gitu. Nah, tadi kan udah disampaikan dengan Bapak Imananya ya Pak ya, bahwasanya tadi dari keturunan. Apakah dia anak seperti itu kan lebih baik daripada kita memang harus antara ya istilahnya nggak sinkron gitu loh Pak, kalau menurut aku Pak. Seperti yang sudah berjalan di kita. Yang berjalan saat ini aja gimana Pak? Sudah berjalan bahwasanya Pospindu di masing-masing puskesmas selama ini kan sudah berjalan. Nah, Pospindu itu gimana itu kan alurnya? bukan hanya tenaga kesehatan aja yang bergerak. Di situ melibatkan kader kesehatan yang isinya dari masyarakat. Nah, yang sudah tiap desa sudah ada kader yang namanya kader Pospindu. Dengan adanya kader Pospindu, sama halnya dengan kader Posyandu, mereka sudah berjalan. Dan di situ terjadwal yang disepakati oleh bersama. Nah, sudah dilaksanakan selama ini antara petugas pengelola di puskesmasnya dengan kader kesehatannya. Situ sudah terjadwal. Cuman terkadang kendalanya dari seperti yang dibilang tadi, kalau kita terjadwal seperti itu kadang-kadang antusiasme masyarakat untuk bisa hadir di masyarakat itu kadang-kadang kan, karena kan orang yang kita sasar ini kan orang yang sehat. Tatkala kita melakukan jadwal itu terbentur dengan rutinitasnya masyarakat. Lebih memilih mereka aktivitas di ladang daripada memeriksakan kesehatannya. Di situ dengan pola atau inovasi yang dilakukan teman-teman pengelola program maupun kader-kader kesehatan yang ada terkadang disiasati dengan mendekatkan layanan lagi yang tadinya kita dilakukan di balai desa terfokus untuk semuanya. Kita kan menghindari orang yang datang itu saja kan. Kita siasati dengan mengadakan kegiatan sekupnya lebih turunkan lagi. Umpama untuk di bulan ini di RK1 untuk warga RK1. Ini perlu saya sampaikan ke masyarakat bahwa jangan sungkan-sungkan untuk datang ke Pospindu. Karena pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Pospindu selama ini memang tidak dikenakan biaya. Free gitu ya Pak ya. Apapun yang dibutuhkan di situ, mulai dari logistik segala macam, memang pemerintah daerah sudah melengkapi semua itu. Mulai dari logistik pemeriksaan kesehatan, gula darah, segala macam dan lain-lain, itu sudah disiapkan oleh dinas kesehatan semua. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan biaya. Intinya silakan datang, kami sudah senang tanpa memikirkan biayanya ya Pak ya. Nah, memang di sini bisa dikatakan gratis ya Pak ya, kalau semuanya ingin mengecek kesehatannya seperti itu. Untuk pemeriksaan kesehatannya sebenarnya tidak perlu harus kita buat kriteria wajib atau tidak. Cuma yang perlu kita tumbuhkan di masyarakat itu adalah kesadaran ya Pak bahwa dia sadar untuk memeriksakan kesehatannya atau melakukan deteksi dini kesehatan lebih awal itu adalah hal tindakan yang sangat penting. Jangan kita datang ke fasilitas kesehatan tatkala kita sakit. Nah, itulah yang perlu kita rubah kan, yang di masyarakat. Jadi, gimana caranya kita menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa deteksi dini pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan atau terkhusus di Pospindu tadi itu sangatlah penting untuk mengetahui lebih awal bahwa seseorang itu mengalami suatu penyakit
atau dia menderita suatu penyakit, terkhusus penyakit tidak menular yang ada pada dirinya. Kenapa? Kalau kita bisa tahu lebih awal, kita kan tahu cara pencegahannya lebih awal. Jangan begitu kita parah seperti kena hipertensi tadi, begitu orang terkena stroke, baru kita melakukan pencegahan. Itu bukan pencegahan lagi, pengobatan jatuhnya kan. Ya. Tapi kalau sejak dini kita sudah tahu bahwa kita ada riwayat darah tinggi atau ada riwayat kencing manis, kan kita bisa melakukan upaya-upaya supaya tidak mengarah hal-hal yang lebih parah, kan itu seharusnya. Jadi kami himbau kepada masyarakat supaya mari kita tumbuhkan kesadaran kita untuk jangan takutlah untuk memeriksakan diri kesehatan kita, baik di Pospindu ataupun di fasilitas-fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, bisa berupa posyandu atau puskesmas. Manfaatkanlah fasilitas kesehatan yang ada itu. Jadi jangan berkunjung ke fasilitas kesehatan tatkala kita sakit. Tatkala kita sehat pun kita perlu memeriksakan kesehatan. Memeriksakan kesehatan ya. Pak ya. Pertanyaan terakhir Pak. Terkait dengan Pospindu sebenarnya sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Ya. Tapi gini pesannya, Pospindu ini kalau bisa itu dari kita masyarakat untuk menyehatkan kita masyarakat Mesuji, sehingga dari kita untuk kita, ayo kita galakkan gitu. Seperti itu. Dan apakah memang ada jadwal tersendiri Pak untuk Puskesmas? Apa memang ada kadernya tersendiri? Misalkan kayak ada yang anak-anak kecil itu apa namanya? Posyandu. Nah, kalau semuanya posyandu itu kan misalkan sebulan 1 kali. Nah, itu kan ada nih orang-orang berbondong untuk mengecek kesehatan anaknya. Ini faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat supaya marilah kita periksakan kesehatan kita di fasilitas kesehatan, di Pospindu yang sudah kita bahas tadi, supaya kita ketahui sejak dini bahwa kita dalam keadaan sehat. Kalaupun pada saat deteksi kita mengetahui ada gejala-gejala penyakit tidak menular, kita bisa mencegah lebih awal untuk menjadi lebih parah. Sekali lagi harapan kami kepada masyarakat bahwa siapa sih yang menjadi sasaran untuk di Pospindu ini? Jadi kami semua masyarakat Kabupaten Mesuji yang berusia 15 tahun ke atas supaya menjadi sasaran kami untuk melakukan deteksi dini, baik itu di instansi pemerintahan, di perusahaan, sekolah, itu menjadi sasaran kami supaya semua usia 15 tahun ke atas itu bisa terdeteksi atau bisa terscreening kesehatannya. Itu harapan kami. Jadi marilah kita sukseskan gerakan deteksi dini faktor risiko penyakit menular yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Kabid mengenai tema kita hari ini mengenai hipertensi dan Pospindu, supaya masyarakat juga bisa mengikuti pelayanan yang saat ini sudah berjalan bahkan dari tahun sebelumnya sampai saat ini. Boleh Pak disampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat? Kalau pesan saya gini, di Hari Hipertensi Sedunia, pengen saya mari galakkan, hidupkan Pospindu dan berpikir cerdik dan cerdas untuk kita lebih sehat. Mungkin itu. Baik, terima kasih buat